Pulau Sumba terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luasnya hanya sekitar 10.000 km persegi. Pulau Sumba tidak banyak dikenal oleh masyarakat dunia, bahkan di Indonesia. Kehidupan masyarakat Sumba bergantung pada alamnya. Di perbukitan dan lembahnya, masyarakat mengandalkan pertanian dan perkebunan. Penduduk asli Sumba biasa tinggal di perbukitan, sedangkan pendatang yang sebagian besar berasal dari sekitar wilayah Sulawesi biasa tinggal di sekitar pesisir. Namun Pulau Sumba adalah wilayah yang dikenal memiliki iklim kering. Curah hujan di tanah ini sangat rendah dengan rata-rata sekitar 1-10 hari hujan per bulan sepanjang tahun. Kondisi inilah yang membuat Sumba juga dikenal sebagai wilayah yang tandus dan sulit air bersih. Untuk mendapatkan air, warga harus mengambilnya langsung di mata air atau sungai. Tidak ada sumber air tanah yang bisa didapatkan warga, terutama di areal perbukitan. Selain sulit mendapatkan air bersih, warga Sumba juga menghadapi keterbatasan sumber energi listrik. Dari 4 kabupaten di Pulau Sumba, rasio elektrifikasi hanya sekitar 30-40% saja. Masih banyak desa di Sumba yang belum memiliki akses listrik. Menurut catatan perusahaan listrik negara area Sumba, dari total 426 desa, masih 242 desa yang belum berlistrik. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Sumba, perusahaan listrik negara hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel. Salah satunya yang terpasang di ibu kota Kabupaten Sumba Timur, Kota Waingapu. Sumba ini tergantung yang pertama itu dengan 80% itu dari pembangkit tenaga diesel yang berbahan bakar solar. Seperti yang kita lihat di belakang ini adalah diesel genset kita ini sebagian besar disuplai dari sini. Kenapa diesel? Karena diesel ini sebenarnya pembangkit yang pemasangannya cepat, pemeliharaannya juga mudah, dan ini sifatnya hanya sementara. Jadi untuk diesel ini dia bisa menjangkau cukup jauh, jadi tergantung beban juga yang ada di pelanggan. Kalau misalkan beban itu tinggi mendekati dengan daya mampu mesin, berarti daya jangkauannya tidak terlalu jauh. Tetapi kalau dia masih bebannya kecil, itu bisa sampai jauh. Seperti satu contoh kami yang disuplai dari sini, itu bisa sampai kurang lebih 200 km sirkuit jauhnya dari sini. Itu masih bisa kita suplai dari sini. Pembangkit listrik tenaga diesel Waingapu mampu memasok beban puncak listrik warga antara 6 hingga 7 MW setiap hari. Namun pasokan tersebut hanya menjangkau wilayah yang tersambung dengan jaringan kabel PLN saja. Sementara desa-desa yang berada di wilayah remote area belum bisa terjangkau akses listrik PLTD. Sumba memiliki 2 sistem jaringan listrik utama, di Waikabubak, Sumba Barat, dan Waingapu, Sumba Timur. Kebutuhan listrik di Waingapu dan Waikabubak telah tumbuh masing-masing mencapai 6 dan 8% setiap tahun. Tantangan kita itu tentunya adalah pertama itu karakteristik geografisnya. Jadi karakteristik geografisnya daerah yang perbukitan, daerah yang pegunungan itu tentunya membuat kita agak sulit untuk memenuhi penyediaan kita dalam hal ketersediaan tenaga listriknya. Kemudian juga karakteristik penduduknya di sini. Jadi di sini penduduknya itu sifatnya bukan sentralisasi tetapi menyebar. Jadi kadang-kadang kita melihat sekian lama kita berjalan baru ketemu satu penduduk lagi, beberapa kilo lagi baru ketemu satu penduduk lagi. Itulah karakteristik penyebaran penduduk yang ada di Pulau Sumba ini. Penggunaan bahan bakar minyak sebagai sumber pembangkit listrik di Sumba juga menghadapi konsekuensi biaya yang mahal. Untuk memenuhi pasokan listrik di Sumba, dibutuhkan sekurangnya 1.500 ton bahan bakar solar setiap bulan. Tentu saja jumlah ini belum bisa memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di seluruh penjuru Sumba. Selain karena kondisi geografis dan pola hidup masyarakat Sumba, tantangan pemenuhan kebutuhan listrik di Sumba juga dipengaruhi faktor ketersediaan bahan bakar fosil. Potensi sumber energi baru terbarukan menjadi pilihan masyarakat, pemerintah daerah, maupun perusahaan listrik negara. Dengan kata lain, Sumba akan berusaha berdiri sendiri, memanfaatkan sumber energi yang selama ini ada di sekitar mereka. Tidak bergantung pada sumber energi yang mahal dan sulit mereka dapatkan, juga tidak bergantung pada energi yang akan habis suatu saat nanti.
Sebagai pulau yang jauh dari jangkauan sumber energi fosil, Sumba justru menemukan kekayaan energi yang selama ini tersedia di tanah, udara, dan langit mereka. Di tanahnya, Sumba memiliki sumber energi hidro atau air yang bisa mereka dapatkan dari aliran sungai. Di udara, Sumba kaya akan energi angin yang bisa mereka temui di wilayah perbukitan. Sementara di langit Sumba, potensi energi surya atau matahari menjadi sebuah harapan untuk masa depan masyarakatnya. Dengan kondisi alam Sumba yang cenderung panas dan kering, potensi energi matahari di Sumba sulit untuk ditolak. Lebih dari separuh masyarakat Sumba yang terisolir dari jaringan listrik nasional memutuskan menggunakan panel surya untuk menyimpan dan mengubah energi panas matahari menjadi listrik, setidaknya untuk memberikan penerangan saat malam hari tiba. Bahkan saat ini potensi energi matahari mulai dirintis untuk dapat mendukung pasokan energi listrik PLN. Pembangkit listrik tenaga surya satu persatu dibangun di titik potensial, seperti di Kecamatan Hambabrai, Sumba Timur ini. Pembangkit tenaga surya yang baru mulai beroperasi Februari 2017 ini mampu menghasilkan energi listrik antara 1 sampai 5 megawatt setiap hari. Pembangkit tenaga surya ini dioperasikan oleh pihak swasta yang langsung menjual listrik yang dihasilkan pembangkit ke jaringan induk PLN area Sumba. Jadi kalau kita lihat per akhir 2016 kan nasional tuh rasio elektrifikasi 91%. Artinya masih ada 9% yang belum mendapat listrik masyarakat ya, rumah tangga. Ini kebanyakan itu adalah di Indonesia Timur. Sisa 9% adalah memang yang paling sulit karena solusinya tidak bisa dengan interkoneksi seperti di Jawa Bali. Jadi betul-betul harus, karena ini isolated gitu ya, remote. Solusinya memang harus solusi sesuai dengan resource yang ada di daerah tersebut sehingga renewable energy bisa kita optimalkan di sana. Pemanfaatan energi baru terbarukan yang tersedia di alam Sumba menjadi harapan untuk mengangkat kehidupan ekonomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Salah satu desa di Sumba Timur yang saat ini telah berhasil menjadi desa energi mandiri adalah Desa Kamanggi. Desa Kamanggi terletak di sebelah utara Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Jarak Desa Kamanggi dengan ibu kota Kabupaten Sumba Timur, Kota Waingapu, hanya sekitar 100 km. Sepanjang perjalanan menuju Desa Kamanggi, saya melintasi wilayah perbukitan. Setelah 2 jam perjalanan, kami tiba di Desa Kamanggi. Inilah desa yang telah menarik perhatian dunia, desa mandiri listrik tanpa energi fosil. Nama Desa Kamanggi baru diberikan pada sekitar tahun 60-an. Masyarakat datang ke desa ini dari berbagai tempat, seperti dari wilayah Pahadang dan Kalihi. Di Desa Kamanggi, perkebunan menjadi andalan utama perekonomian warga. Mereka menggunakan sistem berkebun berpindah. Ladang warga sebagian besar terletak di area lembah karena mendekati sumber air dan sungai. Desa Kamanggi juga ideal untuk membesarkan ternak karena memiliki padang rumput yang luas. Jika musim kering tiba, hutan yang bersebelahan dengan desa menjadi sandaran kehidupan warga, baik untuk mencari madu, bahkan berburu. Di Desa Kamanggi, saya disambut Umbu Hinggupan Janji, tokoh adat yang menjadi pelopor masuknya air bersih dan energi listrik di desa ini. Menurutnya, titik balik Kamanggi berawal saat akses air bersih tersambung ke desa ini. Waktu itu di kampung itu hanya rumah sekitar belasan ya, 11 atau 13 rumah lah di kampung Kamanggi. Setelah air sampai di kampung pada 99 akhir itu, semua orang-orang yang tadi berkebun di dekat mata air yang itu secara otomatis mereka bangun rumah di Kamanggi. Sampai sekarang rumah di Kamanggi itu lebih dari 300 sejak tahun 99. Sebelum akses air bersih sampai ke Desa Kamanggi, warga masih menghabiskan sebagian harinya untuk mencari air. Saat malam datang, warga tidak banyak beraktivitas karena hanya memiliki penerangan seadanya. Kalau air bersih dengan listrik itu memang kita tidak pernah bayangkan seperti apa. Kita juga belum pernah tahu listrik seperti apa. Kemudian teknologi yang bisa memompa air ke atas ya kita sistem manual semua. Pakai biji jarak, ada yang pakai kelapa untuk
penerangan, sedangkan untuk air itu manual sudah kita bawa ember, bawa jerigen sampai ke lembah untuk bawa ke rumah. Setelah air bersih sampai dan dengan mudah dinikmati masyarakat desa Kamanggi, potensi sumber energi listrik pun ditemukan. Pertama, air itu mempersatukan warga. Dari lembah yang satu rumah mempersatukan, lalu kemudian cukup untuk kebutuhan minum dan kebutuhan dalam rumah tangga. Setelah ada listrik tahun 2011, PLTMH ini dibangun. Pertama pada awal November 2011 itu kita biasa-biasa aja pakai listrik, pakai hanya untuk penerangan. Kemudian ada kegiatan kecil-kecil daripada ibu-ibu mulai kembangkan mereka punya bakat anyam-anyaman. Kemudian ada juga bapak-bapak yang berdiskusi pada malam hari karena sudah terang. Umbu Hinggu Panjanji mengajak saya melihat langsung sumber energi yang menjadi andalan desa. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro milik desa Kamanggi terletak sekitar 5 km dari permukiman. Namun untuk mencapainya, kami harus menumpang kendaraan operasional desa yang mampu melintasi medan terjal berbatu. Kendaraan kami berhenti di atas bukit dan kami harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuruni bukit melalui tangga setapak ini. Untuk mendapatkan arus tenaga air yang cukup, sungai dibendung dan arusnya sebagian dialirkan melalui titik elevasi yang diinginkan. Kemudian sungai tersebut akan memutar turbin yang dapat menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Tidak ada dampak atau risiko dari pembangkit listrik mikrohidro ini. Justru dengan terbangunnya pembangkit ini, warga desa Kamanggi semakin ketat menjaga hutan di sekitar desanya. Kalau menurut pemahaman kita dalam sosialisasi itu memang pilihan pertamanya itu kalau ada potensi air harus air. Di samping memang kalau bangun air itu karena rata-rata dia di lembah harus turun, jalannya ekstrim sekali. Tetapi kalau kita sudah bangun tenaga air ini murah meriah pemeliharaannya. Kemudian dampak kepada lingkungan juga tidak ada. Harus tanam pohon lagi, malah meningkatkan motivasi kepada masyarakat untuk memelihara daerah das itu untuk menyelamatkan air. Karena tanpa air PLTMH tidak bisa bangun, tidak bisa hidup. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH milik desa Kamanggi mampu menghasilkan listrik hingga 37 kW setiap hari. Jumlah listrik yang dihasilkan ternyata jauh melebihi kebutuhan warga, sehingga masyarakat memutuskan untuk menjual sisanya kepada perusahaan listrik negara. Tapi setelah masuk 2013 itu kita bangun komunikasi dengan PLN karena masih banyak pembangkit yang arus yang terbuang. Ya. Dari pembangkit 37 kW ini yang kami pakai itu pada tahun 2011 sampai 2013 itu hanya 78 kW. Ternyata PLN juga punya respon bagus, tapi sampai 28 Desember 2013 baru kita tanda tangan kontrak MOU-nya dengan PLN. Sehingga mulai dari situ juga listrik itu 24 jam. Tidak hanya mandiri energi terbarukan, desa Kamanggi membuktikan bahwa tanpa energi fosil, peradaban bahkan kesejahteraan tetap bisa hadir dan dirasakan masyarakat. Hadirnya energi listrik di Desa Kamanggi, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, membawa perubahan besar bagi kehidupan warganya, terutama setelah matahari terbenam. I come from Kamanggi. I come from Kamanggi. We love Kamanggi. We love Kamanggi. Dahulu anak-anak bahkan orang dewasa akan segera tidur saat malam datang ditemani lampu minyak biji jarak. Kini saat energi baru terbarukan dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, kehidupan desa justru dimulai kembali
saat malam tiba. Waktu belajar anak-anak menjadi lebih panjang, bahkan efektif. Pelajaran tambahan berkelompok menjadi salah satu kegiatan anak-anak desa, seperti yang diberikan oleh Yunita Mehan. Okay, where do you live? Yunita adalah warga desa Kamanggi. Sarjana bahasa Inggris lulusan Universitas Negeri di Kupang ini dulu tidak pernah bisa belajar saat malam datang. Ketika Yunita mengetahui listrik telah menerangi desanya, Yunita memutuskan kembali ke desa. Yunita tidak menghiraukan godaan bekerja di kota besar. Perempuan 22 tahun ini memilih mengajar adik-adik di desanya bahasa Inggris, baik di sekolah menengah pertama maupun pendidikan non-formal seperti ini. We are learning English today. We love Kamangi. Oh tidak, karena sekarang listrik sudah ada gitu. Jadi listrik kan sudah 24 jam gitu. Jadi sangat bersyukur malam kami bisa pakai waktu untuk belajar, untuk kursus gitu. Kalau dulu belum ada listrik, kami harapnya itu sebisa mungkin kami siang sudah belajar mengerjakan PR, sudah bisa baca-baca, karena malam sudah setengah mati. Jadi kalau malam sudah gelap, jadi akhirnya tidur. Saya habis makan langsung tidur. Sebenarnya pengen sih sama teman-teman mereka ngajar di kota besar, di perhotelan atau di mana gitu, tapi saya terbeban. Kalau menurut saya kebanggaan terbesar saya ketika ada yang bisa juga berbahasa Inggris seperti saya gitu. Makanya saya kembali untuk ajar adik-adik saya gitu. Bagi Yunita, listrik menjadi penggerak desa ini. Tidak hanya keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan, tapi juga peradaban dan ilmu pengetahuan. Kalau bagi saya listrik itu mempunyai banyak keuntungan dari segala macam segi gitu. Untuk kami sebagai guru, kami sangat beruntung karena pagi itu ketika kami ngajar, kami bisa pakai infokus atau apa begitu. Terus kami bisa print, fotokopi, materi ajar gitu. Terus kalau masyarakat kan dengan adanya listrik mereka bisa berbisnis gitu. Jualan minuman-minuman dingin atau apalah. Listrik yang stabil dan berkelanjutan mengangkat kehidupan warga desa Kamanggi. Waktu warga di kebun menjadi lebih banyak. Daya beli masyarakat pun mengalami peningkatan seiring masuknya teknologi di desa ini. Nah, setelah listrik 24 jam ini, kan pegawai kantoran itu sudah mulai beli rice cooker, beli kulkas. Ternyata 2015 itu, awal 2015, kenaikan pemakaian listrik itu hampir 200%. Dari 7 kW menjadi beban puncak 24-26 kW. Karena semua punya rice cooker, punya TV, punya kulkas. Tidak ada lagi dinding yang membatasi desa Kamanggi dengan kota besar bahkan dunia. Pengetahuan bisa diakses warganya dengan mudah dan kesejahteraan pun menjadi nyata. Kalau kami yang menjadi penerima listrik ini sungguh sangat merasakan. Dari ketidaktahuan kami menjadi tahu lewat informasi media televisi. Kemudian kami tidak pernah merasakan es itu. Kami minum es, kami bisa bikin jus. Kemudian kalau dari segi ekonomi itu ada peningkatan pendapatan. Dari listrik ini dulunya kami dari kebun itu harus pulang jam 4 atau setengah 4, sudah harus ada di rumah karena harus masak segala macam, cari kayu api, cari minyak. Sekarang kami bisa pulang jam 6, jam 7 malam di rumah karena di rumah itu sudah ada yang masak, itu rice cooker itu. Tidak hanya energi listrik yang dimanfaatkan warga Kamanggi. Untuk keperluan memasak, warga juga menggunakan sisa kotoran ternak sebagai sumber biogas. Tak kurang dari 27 rumah warga telah melepaskan diri dari kompor konvensional dan beralih ke kompor biogas. Pakai biogas. Lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah kalau pakai biogas. Kenapa Pak lebih murah? Karena pagi-pagi pergi ambil ini kotoran ternak saja. Itu saja. Kalau dulu masih pergi cari kayu di hutan. Hadirnya listrik dan teknologi tentu juga membawa risiko terhadap generasi muda Kamanggi. Selain belajar dan membantu orang tua di kebun, kini anak-anak dan remaja desa sibuk dengan telepon seluler dan internet. Dampaknya mulai terasa.
Dampak yang tidak bisa dicegah tapi harus dikendalikan. Ada juga kekhawatiran, ya di samping anak-anak itu volume belajarnya banyak, kemudian pengetahuannya juga mereka lebih ini, kemudian ada kekhawatiran penggunaan media sosial ini. Ada juga kekhawatiran akan budaya lokal ini dengan budaya lewat media sosial itu memperlihatkan hal-hal yang lain di luar yang kami sebenarnya tidak pernah ketahui, tidak pernah lihat. Itu kadang-kadang di posisi adat, urusan keagamaan itu kadang-kadang anak muda atau remaja itu tidak aktif, ya, karena mereka sudah banding-bandingkan dengan dunia luar, dengan dunia mereka sebenarnya. Desa Kamanggi memang sangat mengandalkan potensi energi mikrohidro atau air untuk menerangi penjuru desa. Namun jaringan listrik mikrohidro masih belum menjangkau rumah-rumah yang berada di perbukitan Desa Kamanggi. Umbu Hinggu pun tidak berhenti dan menyerah. Potensi energi lain pun menjadi solusi. Energi angin dan matahari adalah jalan keluar kondisi ini. 24 kincir angin inilah yang menjadi andalan warga Desa Kamanggi yang tinggal di perbukitan. Tenaga angin di Bukit Kalihi ini dipadukan dengan tenaga surya dengan metode hybrid. Listrik yang dihasilkan setiap hari dapat mencapai 100 watt. Sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik dan menerangi rumah-rumah warga di perbukitan. Sebagian masyarakat Sumba telah mengerti dan membuktikan bahwa alam dapat memberikan mereka energi yang mereka inginkan lebih dari yang mereka butuhkan. Ada air, matahari, angin, bahkan kotoran ternak mereka bisa menjadi sumber utama energi listrik. Tidak hanya sekedar untuk menerangi desa mereka, tapi juga untuk kemajuan dan membawa peradaban ke dalam Desa Kamanggi. Tidak ada energi fosil di Desa Kamanggi, tapi mereka bisa membuktikan tanpa energi fosil seperti minyak ataupun batu bara, mereka dapat maju dan mendatangkan peradaban. Dan jika masyarakat di Desa Kamanggi bisa tidak tergantung pada energi fosil, maka Indonesia juga bisa. Setelah pembangkit tenaga angin ini berhasil di Bukit Kalihi, kincir angin di bukit-bukit lain menyusul, dibangun. 27 kincir lain dibangun di Kambata Bundung dan 48 unit lagi terbangun di Desa Maubukul. Satu persatu desa lain menyusul Kamanggi. Sumba pun semakin dekat dengan target 100% tanpa energi fosil dan menjadi pulau mandiri energi baru terbarukan. Energi yang dekat, ramah, dan niscaya tidak akan habis.